Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan di hari Jumat ini, setelah kemarin kita di hari Kamis menyelenggarakan qualifying, kita akan memulai pekan balapan untuk round ke-12 yang bertempat di Lusail, Qatar. Seperti sudah dilihat kemarin untuk kualifikasi di kelas M2 baik di PlayStation maupun di PC, untuk hari ini kita akan menyaksikan di main race-nya bagi kelas M2 baik di platform PC maupun di platform PlayStation, yang tentunya akan dimulai dari platform PlayStation seperti biasanya. Hari ini nampaknya saya akan sendiri dulu, tapi mungkin nanti Broris akan datang ya di kelas berikutnya atau mungkin pertengahan balapan PlayStation. Kita lihat saja, semoga akan hadir. Dan tentunya kita berterima kasih untuk Agung Tahta Mandiri selaku sponsor di tahun 2023 ini. Terima kasih juga kepada MGPI serta Indo Motor Racing yang sudah mensupport menjadi media partner kita untuk tahun 2023. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung terus sampai round ke-12, dan kita sudah sebentar lagi nih ya akan menuju ronde-ronde terakhir. Jadi mari kita selesaikan Agung Tahta Mandiri Championship 2023 ini dengan sangat-sangat luar biasa ya. Kita tahu juga dari round sebelumnya, wah, pertempuran dari rider-rider ini udah sangat semakin panas. Dan kita lihat saja untuk round ke-12 kali ini di sirkuit yang biasa menjadi sirkuit pembuka. Hari ini nampaknya menjadi salah satu hari dan juga season yang memperlihatkan bahwa Qatar dengan feeling barunya, meskipun layoutnya masih sama gitu ya, tapi ada beberapa perubahan dan juga update terhadap track tersebut yang kita lihat aja di race hari ini. Apakah ini menjadi sebuah tantangan atau mungkin menjadi sebuah benefit bagi rider yang akan balap? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan bergabung ke kelas M2 PlayStation. Sebelum itu mari kita lihat dulu untuk rider line up di M2 PlayStation. Dan itu dia untuk rider line up kita di kelas M2 PlayStation. Saat lagi kita akan melihat untuk perolehan poin di klasemen sementara, yang untuk poin-poinnya ini tentunya akan semakin ketat menuju akhir musim. Tapi bisa kita lihat tabrak lari di posisi terdepan untuk klasemen M2 PlayStation memimpin dengan 245 poin. Cukup solid bisa kita bilang untuk klasemen leader sejauh ini. Dikejar oleh Afikri 78 di posisi kedua dengan 194 poin yang menunjukkan ini dengan gap 51 poin. Masih sangat potensial untuk perebutan posisi pertama di M2 PlayStation. Dan kita lihat juga di posisi ketiga ada Malam Gaming yang juga cukup mengejar nih ya, terutama mungkin untuk perebutan posisi kedua ke Afikri 8 dengan selisih 77 poin ke race leader atau klasemen leader. Kita berpindah ke posisi keempat, ada Rikat Perdana 83 dan juga Lucian Smith menutup top 5 di posisi kelima dengan 122 poin. Ada Faris 99 di posisi ke-6, Sandi Firdaus di posisi ke-7 dan juga Fitra Vertens di posisi 8 serta Nana GK02 melengkapi klasemen di posisi ke-9. Itu dia ke-9 rider kita di klasemen sementara untuk M2 PlayStation, yang sejauh ini tabrak lari nampaknya benar-benar memberikan dominasi yang cukup baik ya di beberapa balapan, sehingga berhasil menorehkan poin yang sangat luar biasa kompetitif. Dan bisa kita lihat ini dia untuk starting grid, entah kenapa mungkin ada salah timing ya, itu harus 1 menit 56 574 untuk kabar kali di posisi pertama. Ada Afikri 78 di posisi kedua dengan 156841 dan juga Malam Gaming di posisi ketiga dengan 157307 mengisi row pertama. Dan kita berpindah ke starting grid row kedua,
Ada Ricard Perdana di posisi keempat, Faris 99 mengisi row kelima, dan juga Lucien Smith di posisi keenam. Kita berpindah ke row terakhir, di posisi 789 ada Fitra Mertens, Sandy Firdaus, dan juga Dada GK 02 yang sayang sekali nampaknya Dada GK tidak akan membalap untuk hari ini, sementara ke-8 rider lainnya akan melaksanakan balapan untuk round ke-12 di Bursa Qatar yang bisa kita lihat dengan cuaca yang masih agak cerah ya biasa kalau di Moto2. Dan tentunya dengan cuaca yang cerah seperti kita tahu di Qatar yang jarang hujan untuk balapannya, tentunya pemilihan slick tires akan sangat digunakan. Dan kita tahu juga suhu yang cukup panas di sana tentunya akan berakibat untuk degradasi ban yang cukup cepat, jadi penggunaan ban dengan compound cukup keras akan menjadi pilihan yang lebih optimal, yaitu di medium hard atau mungkin akan ada double hard atau mungkin ada yang cukup nekat menggunakan hard soft baik di depan belakang. Itu kembali lagi ke preferensi dari rider-ridernya itu masing-masing. And we are back on track untuk menyaksikan kelas M2 PlayStation. This is the race untuk round ke-12. Bisa kita lihat grid yang padat di kelas M2 PlayStation dengan Michaelos atau tabrak lari yang akan start di pole position. Will he make it into the first position? Dan kita akan saja untuk round ke-12 dibuka oleh M2 PlayStation. Lights are on. And this is the race of the grid we go. Nice start dari tabrak lari, langsung mendapatkan start sequence yang luar biasa baik memimpin balapan. Dan kita lihat juga nampaknya di posisi kedua, di posisi ketiga masih sangat ketat sekali Om Alam Gaming mengejar untuk runner up position, dan juga Afiq 8 di posisi ketiga yang nampaknya agak sedikit sulit untuk bisa mengejar masuk ke posisi kedua. Nice defense dari Om Alam Gaming, dan juga ada Fahri 99 serta Ricard Perdana di posisi 4 dan juga posisi kelima. Ada sekontak and wheelie. Kita lihat sangat luar biasa mengerikan sekali. Baru di lap pertama Faris 99 harus turun 2 posisi ke posisi ke-6 akibat kontak yang terjadi, dan sekarang harus rela terlebih dahulu untuk turun dan bersantai terlebih dahulu. Kita saja down and out dari Sandy Firdaus nampaknya yang harus hilang kendali dan tidak bisa melanjutkan balapan dengan race hari, tapi nampaknya masih bisa back on track. Still strong. Kita kalian saja Sandy Firdaus sekarang di posisi ke-8 memberikan Faris 99 posisi gratis di posisi ke-7. Nice battle here in the front. Akankah ada yang bisa mendapatkan posisi Om Alam Gaming di posisi kedua, dan sekarang kita lihat Afiq 8 dengan gap yang sangat tipis di 0,2 detik barusan. Dan tentu saja di track yang bisa dibilang cukup panjang dan juga demanding ini, tentunya para rider harus bisa fokus juga dengan, kalau nggak salah di sini curve-nya yang menjadi update itu agak sedikit mengerikan. Kita lihat saja apakah ditranslate dengan baik di gamenya atau mungkin lebih forgiving justru. Om Alam Gaming sekarang di posisi kedua berhasil menggeser Afiq 8 going out wide untuk beberapa rider barusan di tikungan yang memang menjadi tikungan menantang ya, di 12, 13, 14, dan sekarang kita menuju turn 15. Cukup tajam di sini, harus berhati-hati Om Alam Gaming disusul oleh rekan setimnya Lucien Smith going on into third position. Bisakah ini menjadi race yang cukup baik setelah sebelumnya Lucien Smith wildcard kita juga di kelas M1 sebelumnya bisa mendapatkan race yang ya bisa dibilang fine, oke lah, dan juga bisa cukup baik. Kita lihat saja apakah Lucien Smith bisa finish di podium zone atau mungkin harus diserang lagi oleh Malam Game yang nampaknya sudah berhasil naik ke posisi kedua. Dan Lucien entah kenapa menghilang dari grid terdepan. Kita lihat ini dia replaynya yang dimana ketat sekali barusan antara Lucien dan juga Fikri nampaknya. Yes, betul sekali. And meanwhile masih tabrak lari di posisi terdepan Lucien Smith on cam di ini masih di replay nampaknya. Dan yes, oh bukan ya, ini mohon maaf di layar saya agak sedikit bermasalah. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang menyaksikan nampaknya Lucien Smith masih ada di posisi ketiga. Tadi berarti ada glitch di layar saya, mohon maaf sekali. But yes, it is Lucien Smith mengejar Afiq 78 yang dimana sekarang sedang berusaha semaksimal mungkin untuk melawan rivalnya itu tabrak lari yang sayang sekali bagi Lucien harus kembali melebar di hairpin turn ke-6 going on straight and strong. This is Lucien Smith up from the inside, nicely done, nice move from the KTM rider mengejar Afiq 8 yang sekarang turun ke posisi ketiga. Nice depth kamera dari race direction yang entah kenapa blurnya gede sekali dari game satu ini, tapi ya kita lihat Lucien Smith still hard, still strong di posisi kedua. Kata Om Lee tadi katanya kameranya kayak kena air, dan ya Lucien Smith still fine masih ada di posisi kedua dan sekarang nampaknya sudah semakin kuat untuk meninggalkan Afiq 8 di 0,5 detik. Om Alam Gaming yang sangat berbeda dengan KTM Rider di posisi kedua sekarang ada di posisi kelima yang entah kenapa nampaknya cukup keteteran setelah 1-2 lap saja. Apakah ini akibat track yang memang kurang menyenangkan bagi Om Alam Gaming atau mungkin
adaptasi ban yang tidak biasanya. Kita lihat saja di posisi kelima sejauh ini peringkat perdana ada di jangkauan serangan bagi Om Alam Gaming dengan gap 0,1 going on it straight. Kita akan melihat sebelum masuki final core going on it 16 nicely dan nice move, but can he defend it? It is a solid defense dari Om Alam Gaming. Masuki posisi keempat dan Afikri 8 adalah target berikutnya menuju top 3 zone. Kita lihat replay dari Fahri 99 di lap pertama ya, dan Afikri 78 dan Sandi Firdaus yang ya tadi terlempar, bisa kita lihat sangat mengerikan sekali. But the race is still on untuk Sandi Firdaus meskipun sekarang tertinggal 16 detik. Tapi kita lihat saja apakah pace-nya cukup untuk bisa mengejar Fitra Martins yang sementara ini mungkin menjadi target utamanya. Ada Bima Suryatama yang tak kenapa keluar dari grid, yang harusnya pun tidak membalap di kelas 1 ini karena kalau nggak salah Bima ada di kelas 1 lagi. Dan kita lihat di kelas PC kalau nggak salah untuk Bima. Dan this is tabrak lari di posisi pertama on the fastest lap dengan riding number 13 ya, sedang fokus di sebelah kiri layar, bisa kita lihat ya. So far so good, 5 detik di depan, hampir tidak tersentuh sama sekali. Jadi ini bisa menjadi race yang bisa kita sebut mungkin saja bisa menjadi race yang mudah bagi tabrak lari jika pace-nya bisa ditahan seperti ini di 5,5 detik. Kembali lagi di kamera yang kena air, dan sekarang kita berpindah saja karena kamera tersebut sangat tidak membantu. Afikri 8 di posisi ketiga sementara itu dengan gap 1 detik. Apakah sudah mulai kesulitan atau mungkin juga sedang melakukan strategi di mana tidak menghambur-hamburkan bahan bakarnya supaya bisa mengejar Lewis Smith di posisi terdepan. Di posisi terdepan untuk pack ini di posisi kedua dengan selisih 1,4 detik. Ya kita akan lihat saja karena lap pun masih panjang, 10 lap di Lusail yang kita tahu dengan catatan waktu hampir 2 menit. Di setiap lapnya ini akan cukup panjang dan masih memberikan kesempatan yang besar bagi setiap rider untuk bisa melakukan overtake maupun closing up ke rider-rider lainnya. Om Alam Gaming santai saja di posisi keempat, masih berusaha untuk mendapatkan pace-nya tersendiri supaya bisa mengejar Afikri 8 dan juga menjauh dari rekan perdana di posisi kelima. 1.6 into third position dan juga 1.4 ke posisi kelima, dan kita menuju lap keempat. Lead is still on tabrak lari, tapi nampaknya sudah mulai turun 0,6 detik ke Lewis Smith yang menunjukkan bahwa nampaknya Lewis Smith ini punya pace yang bisa dibilang dalam lap sebelumnya cukup oke untuk bisa mengejar tabrak lari. Back on the 6th position, nampaknya ada upaya dari Fahri 99 untuk bisa melakukan overtake ke rekan perdana yang ya sekarang dengan gap 0,4 detik sangat potensial sekali untuk bisa mengejar rekan yang kenapa mungkin agak sedikit down pace-nya di lap sebelumnya. Kita melihat Qatar dengan cuaca yang masih terang ya. Mungkin biasanya kita lihat di MotoGP sudah gelap dan hanya diterangi oleh lampu-lampu track. Sekarang kita masih melihat ya ini dengan kondisi seperti ini, tentunya lebih panas ya untuk track temp maupun air temp yang ada di balapan kali ini untuk kelas M2 PlayStation dan juga M2 PC. Nanti Om Alam Gaming sayang sekali di posisi keempat harus terjatuh, memberikan posisinya secara mau tidak mau. Ada Lewis Smith yang going out wide barusan dan sekarang harus kembali meninggalkan 5 detik di belakang tabrak lari. This is Om Alam Gaming. Bad fortune terjadi nampaknya di lap keempat, masih di sektor kedua. Sangat-sangat disayangkan sekali performance-nya untuk mempertahankan posisi keempat harus hilang begitu saja akibat terjatuhnya Om Alam Gaming yang sekarang terpental hingga posisi ke-6. Kita lihat saja, harusnya sih masih bisa untuk catch up lagi ya ke Fahri 99 meskipun gapnya sekarang 2 detik, tapi adanya 6 lap yang sangat-sangat panjang ini tentunya masih potensial bagi Om Alam Gaming bisa mengejar lagi dan lagi untuk mengusahakan posisi yang terbaik. This is Om Alam Gaming for the moment di posisi ke-6. Kita akan lihat untuk gap yang sekarang ditimbulkan ini memang benar-benar sudah terpecah-pecah ya antara masing-masing rider. Mungkin jarak terdekat ada di rekan perdana juga Fahri 99 yang masih ada di bawah 0,5 detik. Sayang sekali nampaknya Iris Om Alam Gaming harus terjatuh lagi. Another low side bagi KTM rider kita Om Alam Gaming di posisi ke-6 dan sekarang nampaknya sudah semakin jauh ke Fahri 99 plus 9 second, dan ada Fitra Martins yang closing up. Ada tabrak lari yang nampaknya barusan sedikit keluar track, but it is still fine, not a problem at all. Meskipun mendapatkan 1 kali track limits warning, tapi tidak menjadi masalah yang berarti bagi tabrak lari. Sekarang memimpin di posisi depan masih dengan gap yang stabil di 4,8 sampai 5,5 detik barusan di posisi terdepan. Bisa dibilang ini sudah menjadi race yang sangat solid. Hanya harus berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti ini bagi tabrak lari. Kita lihat dulu dari tayangan ulang Om Alam Gaming yang mendapatkan kejatuhan keduanya barusan. Yes, itu dia.
Itu adalah tikungan ke-15. Seniona memang tikungan tersebut adalah tikungan yang sedikit menjebak bisa dibilang. Mau flat out rasa-rasanya tapi ternyata harus ngerem sedemikian rupa karena ternyata tikungannya agak sedikit patahan dan emang agak lebar jadi ya bikin niat tabrak lari, another mistake barusan. Dan ya kita lihat baru saja kita omongin di lap atau di beberapa tikungan sebelumnya bahwa tabrak larinya hanya perlu fokus dan tidak melakukan kesalahan, tapi nampaknya sudah mendapatkan pressure luar biasa. Begitupun Afiq 78 yang sekarang terjatuh terpental high side sangat-sangat keras. Nampaknya di spot yang sama di mana barusan tabrak lari harus mengalami mistake, but it is still a bad and worst untuk Afiq 78 harus terjatuh sekarang ke posisi kelima setelah upayanya untuk stay on podium zone. Di posisi ketiga Sandi Firdaus pun mendapatkan hal yang sama lagi-lagi di exit turn ke-9 yang ya memang kita tahu di situ adalah chicane yang sangat sulit untuk bisa ditaklukkan jika tidak presisi. Dan mungkin di lap kelima ini para rider sudah mulai kehilangan fokus terlepas dari track yang panjang dan juga mungkin curb yang tidak menyenangkan setelah update dari track Lusail sebelumnya. Kita lihat tadi dia ada Fitra Mertens on cam bersama kita barusan dan ada yang tertipu lagi nampaknya di podium zone, sangat-sangat disayangkan sekali. Who was it? It is Rikat Perdana 81 dan nampaknya kita kehilangan Sandi Firdaus yang sekarang hanya menyisakan 7 rider saja untuk treat kita di kelas M2 PlayStation. Rikat Perdana on 5th. Kita akan lihat yang tentunya memberikan Afiq 8 naik lagi satu posisi ke posisi keempat dan harus turun ke posisi kelima untuk Rikat Perdana. Ini dia replaynya, bisa kita lihat jatuhnya rider-rider di ini kayaknya kamera yang blur lagi ya. Dan it is on the chicane, tabrak lari masuki turn ke-9 yang yaitu kemungkinan besar adalah penggunaan rem belakang yang terlalu eksesif ya, atau saat sedang melakukan perpindahan trajektori ini kayaknya kepencet rem belakangnya sampai akhirnya seperti itu. Dia kehilangan grip belakang, agak sedikit shaky dan akhirnya harus mau tidak mau melebar. Untungnya nice save dari tabrak lari meskipun kehilangan waktu yang cukup banyak, tapi lebih baik daripada harus jatuh mungkin yang seperti kita lihat terhadap Afiq 8 harus terkena high side di turn yang sama di turn ke-9 dan tentunya sangat-sangat dirugikan sekali hingga ke posisi keempat. Sementara ini 3 detik untuk tabrak lari ke Lucian Smith. Tentunya ini another mistake lagi dan lagi dari tabrak lari. Entah kenapa penggunaan rem belakang yang tidak bisa dimanfaatkan bagi tabrak lari. Apakah bannya sudah mulai overheat atau mungkin ada faktor lain dari tabrak lari sehingga bisa kita lihat benar-benar dari tadi losing grip ban belakang. Jadi di entry-nya ini benar-benar riskan sekali untuk terjadinya high side yang itu memberikan tentunya peluang bagi Lucian Smith untuk bisa mengejar ke posisi pertama. Di Lucian Smith di sebelah kiri layar sedang berusaha fokus wild card kita di kelas M1 sebelumnya di round 11 dan nampaknya sama-sama juga memiliki masalah di grip bagian belakang. Kita mungkin akan tanya-tanya nanti kepada podium seater kita di Parc Ferme, tapi kita masih belum tahu siapa yang akan memenangkan posisi 1, 2 maupun posisi ketiga untuk kelas M2 PlayStation kali ini. Still tabrak lari on the lead, tapi Lucian Smith berusaha mengejar dengan segala harapan yang dimiliki dengan gap 2 detik yang sekarang semakin bisa dikejar lagi untuk posisi pertama, dan juga Faris 99 yang mungkin saja hari ini bisa finish di posisi ketiga meninggalkan Afiq 78 di posisi keempat. Yang kita tahu juga baik Faris 99 maupun Afiq 78 ini keduanya seringkali bertarung untuk posisi-posisi seperti ini yang juga sebenarnya mengindikasikan bahwa keduanya adalah rival, tapi mungkin emang Afiq 78 ini sangat mengutarakan bahwa rivalnya adalah tabrak lari ya. Kita lihat saja apakah baik Fahri maupun Afiq 78 bisa mengejar setidaknya ke Lucian Smith yang sekarang ada di posisi kedua di lap ke-7 memasuki atau di pertengahan sektor kedua going on into the tight hairpin, dimana ini adalah tikungan yang juga sekaligus tempat untuk melakukan long lap penalty area. Bisa kita lihat di map kanan bawah ada garis berwarna kuning, itu adalah tempat long lap penalty yang harusnya dilakukan oleh Fitra Mertens karena sudah mendapatkan 1 kali long lap penalty di beberapa lap sebelumnya, kayak tadi di lap ke-5 atau lap ke-6. Dan kita lihat saja apakah Fitra Mertens akan melakukan long lapnya atau mungkin hanya akan membiarkannya menjadikan 3 second time penalty. We'll see on the upcoming lap karena kayaknya Fitra Mertens masih punya 2 lap lagi untuk bisa di serve. Kita akan lihat saja di posisi ke-7
dengan gap yang cukup jauh pun nampaknya ya akan lebih baik lah jika deserve long lap penalty. Meanwhile Lawson Smith barusan harus melebar di turn 13, going down and out is Fahri 99 nampaknya di high speed corner turn ke-12, entry yang tidak baik memberikan dia mengantar ya ke gravel di Qatar di Lusail dan sekarang harus terjatuh turun ke posisi kelima. Ketiga motor berwarna biru baik Afir 8, Ricard Perdana maupun Fahri 99 nampaknya sering kali bertukar posisi untuk posisi ketiga end of Malam Gaming, going down again and again. Nampaknya ada di mana kayak itu di tikungan ke-13. Lagi-lagi another high speed corner moment untuk rider-rider kita yang betul-betul nampaknya sekarang ban ini kayaknya udah beneran habis, sudah panas banget di akhir-akhir lap. Kita lihat tabrak lari yang semakin menjaga pace-nya, sudah tidak berusaha untuk push to the limits tapi tetap melakukan lap tercepatnya. Bisa kita lihat kayaknya ini pakai hard kah? Ini agak sulit untuk dideteksi ya karena labeling dan lapnya memang warna kuning, jadi kita belum tahu ya apakah ini tabrak lari pakai yellow stripes dari hard atau sebenarnya pakai medium, karena medium tires kan warnanya abu-abu, nggak terlalu kelihatan. But we'll see, nanti semoga aja bisa kelihatan lebih jelas lagi. Going wide again bagi tabrak lari, tapi nampaknya sebuah strategi tersendiri untuk square off di turn ke-6 yang memang bisa dilakukan teknik tersebut untuk bisa mendapatkan exit yang lebih mantap lagi. So far semakin menjauh lagi ke Lawson Smith meskipun gapnya sudah mulai mendekat ya di 2,5, 2,4, 2,6. But still nampaknya pace dari tabrak lari di beberapa sektor lebih cepat dari Lawson Smith yang sekarang sedang berusaha sebaik mungkin untuk setidaknya menahan posisi kedua bersama KTM-nya di lap ke-8. Hanya menyisakan 2 lap lagi untuk mengakhiri race di round ke-12 kelas M2 PlayStation di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Going on into the sweeping corner sebelum masuki high speed corner di turn 12, 13 dan juga 14 yang membutuhkan tingkat presisi sangat-sangat tinggi. Harus bisa mengeksploit track sedemikian rupa, tapi kita harus tahu juga curb di track satu ini, terutama mungkin di high speednya memang sangat-sangat mengerikan. Apalagi setelah update yang bisa kita lihat barusan di curbnya sudah menjadi pyramid curb atau York Cup. Sayang sekali Fikri 78 another high speed crash di turn 12 menuju turn 13 dan sekarang menjadi Ricard Perdana posisi ketiga. But it is still again and again another big crash untuk rider di posisi 3, 4, 5. Entah kenapa mereka saling bergantian dan sekarang Ricard Perdana yang barusan sudah menyentuh posisi ketiga harus terjatuh ke posisi kelima, memberikan Fikri 78 naik ke posisi keempat dan juga Fahri 99 out of nowhere berhasil kembali naik ke posisi ketiga. Pertukaran posisi yang mungkin tidak biasa untuk kita lihat karena terjadi akibat oleh terjatuhnya rider-rider, sangat-sangat aneh sekali. Kita lihat dulu tayangan ulang ya dari Fikri 8 yang barusan terjatuh di turn 13 dan dilanjut oleh Ricard Perdana yang kehilangan grip mungkin tadi karena menyentuh inside curb dan ya mau tidak mau sudah kehilangan grip dan akhirnya high side. This is Lawson Smith with his magic berhasil mendekat 0,3 detik. Apakah ada big mistake dari tabrak lari yang sekarang memberikan potensi Lawson Smith bisa mendapatkan podium 1 dengan jarak setipis ini? It is a big chance untuk KTM Rider going on the slipstream dan langsung saja cukup nekat untuk memasuki turn ke-7. It is a tight battle untuk Lawson dan juga tabrak lari, tapi nampaknya masih di defense oleh Pertamina Rider kita. Tabrak lari di posisi pertama with his fast lap, still on defense, still doing good job untuk bisa menahan Lawson Smith yang tiba-tiba saja jaraknya ada di bawah 1 detik, bahkan di bawah 0,5 detik. Going on to the sweeping, kita akan lihat apakah pressure dari Lawson Smith akan memberikan mistake bagi tabrak lari, tapi tidak perlu waktu yang cukup banyak bagi Lawson Smith bisa melakukan overtake barusan di turn 11 yang sayang sekali harus melebar di 12 dan sekarang menuju 13, tapi tidak menjadi masalah sama sekali. Justru mungkin mendapatkan keuntungan ya bagi Lawson Smith dari melebar tersebut dan kayaknya juga masih bisa mengeksploit tracknya karena baru 2 kali track limits warning. But it is still Lawson Smith going on to the first position. Tabrak lari harus tunduk sementara di posisi kedua dengan gap 1 detik. Sangat luar biasa sekali. Nice play dari Lawson Smith, nice strat. Dan sekarang kita masuki final lap di lap ke-10. No, it is a high side mass mistake untuk Lawson Smith yang sudah mendapatkan harapan finish di posisi pertama di lap ke-9 harus kandas begitu saja di turn terakhir menuju final lap dan nampaknya it is a bad fortune untuk Lawson Smith yang kita lihat sudah mau tidak mau terima saja nasibnya. Finish di posisi kedua mungkin adalah hal yang cukup baik untuk hari kita lihat ini ya replay dari final corner di lap ke-9 yang dimana sebenarnya jaraknya sudah sangat jauh, bisa kita bilang hanya butuh beberapa tikungan bisa membuat gap 1 detik, tapi lagi-lagi
ini memang faktor yang tidak disangka-sangka. Minimnya electronics di motor Moto2 memang sangat, ya kita tahulah, sometimes bisa unforgiving, dan itulah yang terjadi ke Lawrence Smith. Harus terjatuh di momen-momen menuju final lap di final corner pula, dan high side yang tidak berujung baik tentunya, memberikan gap 2,6 detik bagi tabrak lari yang tadi mungkin sudah sedikit panik setelah mendapatkan serangan dari Lawrence Smith, tapi sekarang sudah mulai bisa tenang kembali. But it is still a half lap untuk tabrak lari yang cukup jauh, bisa kita lihat baru saja memasuki sektor ketiga di turn ke-8, dan itu adalah menjadi tikungan yang cukup mengerikan bagi tabrak lari, mengingat barusan ada mistake yang ia lakukan di turn 8-9, tapi nampaknya sudah cukup oke, berhasil dilalui dengan fine-fine saja. Faris 99 di posisi ketiga, ada serangan dari Afrik di 8, cukup ketat di sini 0,6 detik, tapi nampaknya masih bisa cukup kuat di posisi ketiga. It is a still nice move dari Faris 99. Will he hold it? Oh yes, I think he's gonna hold it di posisi ketiga. Afrik di 8 barusan melakukan kesalahan yang ya bisa dibilang cukup fatal ya untuk di lap-lap terakhir seperti ini, dan tentunya memberikan jarak yang cukup aman bagi Faris 99 di posisi ketiga dengan gap 0,9 detik menuju final sector. This is it untuk Faris 99 untuk posisi ketiganya. Bisakah ia mengamankan posisi tersebut? Dan kita akan lihat saja. Sementara itu tabrak lari di final corner going on into the exit, and this is our race winner tabrak lari again and again, an absolute race dengan kemenangannya lagi dan lagi, sangat luar biasa sekali. Another win, another victory untuk tabrak lari di M2 PlayStation, diikuti Lawrence Smith yang nampaknya harus puas finish di posisi kedua, dan kita lihat apakah Faris 99 akan finish di posisi ketiga dengan closing gap sangat tipis sekali going on the main straight. This is Faris 99 going on the third position. Nicely done, nice race bagi Faris 99 dan juga Fikri 78 yang nampaknya harus puas finish di posisi keempat. Dekat perdana menyusul di posisi kelima, dan nampaknya Om Alam Gaming yang hari ini mengalami nasib yang kurang baik finish di posisi ke-6, diikuti Fitra Martens di posisi ke-7. And that's it untuk M2 PlayStation di round ke-12. Kembali lagi tabrak lari with a nice threat, meskipun sudah dikenakan serangan oleh Lawrence Smith, tapi kembali lagi comeback di posisi pertama dengan fast lap juga di 1 menit 56,8 detik, memenangkan race hari ini di round ke-12. Lawrence Smith yang harus menerima nasibnya di posisi kedua, serta Faris 99 yang berhasil naik ke posisi ketiga untuk hari ini menutup podium zone. Ada Afrik 78 di posisi keempat dan juga Rikat Perdana di posisi kelima, serta Om Alam Gaming dan juga Fitra Martens di posisi 6 dan 7, dan juga saingan untuk Sandi Firdaus nampaknya harus memutuskan untuk retire dari race malam hari di round ke-12 untuk M2 PlayStation di Agung Tata Mada Championship 2023. Dan berakhir sudah untuk kelas M2 PlayStation. Setelah ini seperti biasa kita akan memasuki kelas M2 PC, tapi sebelum itu tentunya kita akan ada Park Ferme dulu nih untuk tanya-tanya kepada top rider kita di kelas M2 PlayStation bagaimana tanggapannya mengenai race hari ini. Yang bisa kita lihat tadi nampaknya benar-benar di setelah lap kelima dan seterusnya ini beberapa rider mengalami masalah di high speed corner, terus juga masalah traksi ban belakang, dan ya bisa kita lihat high side dan juga low side ini benar-benar bisa dibilang terbanyak terjadi di sini, atau kita lihat ya beberapa event ke semua pembalap itu terjadi, dan ya mungkin ini benar jadi balapan yang bisa dibilang karena cuacanya yang panas ya di Qatar sana, sehingga mengakibatkan ban dari motor-motor di Moto2 ini, apalagi dengan elektronik yang minim ya, itu memberikan traksi yang minim juga, dan tentunya ya bisa kita lihat lah hasilnya rider-rider pun banyak yang terjatuh dan mau tidak mau harus menerima nasib. Tidak menutup kemungkinan juga bagi race winner kita itu tabrak lari yang tadi sempat melakukan beberapa mistake, tapi perlu kita take notes juga tabrak lari ini meskipun banyak sekali mistake yang ia lakukan di pertengahan hingga akhir balapan, tapi tidak sampai terjatuh. Berarti recovery-nya memang sangat luar biasa setelah melakukan mistake tersebut, dan ya akhirnya pun well deserved race hari ini kembali lagi di posisi pertama dengan 25 poin lagi di klasemen M2 PlayStation. Dan ya kita sedang menunggu untuk top rider kita bergabung di Park Ferme, dan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah bergabung di live chat YouTube. Udah ada Omar DP, ada Rai juga, ada Om Miki juga. Thank you sudah bergabung. Coba kita baca-baca. Dia pakai, wah ini mendukung My Close ya, atau tabrak lari nih. Ada RDP, Rai, terus ada Miki juga. Hampir crash beberapa kali ya tadi.
tabrak lari udah berapa kali hampir crash, tapi gila sih recovernya atau save-nya dia bener-bener chef kiss. Entah kenapa gue gak ngerti juga bisa begitu. Oh, dari kemarin latihan terus. Ya itu hasil dari latihan terus-menerus. Iwan terus juga di M2 Position. Udah berapa kali tuh kayaknya? Udah banyak banget. Pokoknya, waduh, kamera saya kan. Semoga naik aja. Cek lagi. Tapi ya untuk Michael sendiri sebenarnya track recordnya di M2 Position ini sangat-sangat luar biasa. Terlepas dari balapannya di round 9 dan juga finish di posisi kedua di round kelima. Jadi selain itu sisanya untuk tabrak lari ini dia finish di posisi pertama secara terus menerus, yang memberikan ya udah nggak aneh juga dengan 245 poin barusan sampai round 11. Ini tidak aneh lah bagi Michael atau tabrak lari bisa ada di posisi terdepan klasemen. Dan ya tadi saya sudah mendengar suara-suara dari top 3 rider. Jadi tinggal menunggu saja untuk masuki Park Ferme dan kayaknya tinggal menunggu tabrak lari. Ini kayaknya suara saya agak robot ya. Jadi mohon maaf. Saya akan coba reconnect dulu. Waduh. Ya. Apakah saya sudah kembali? Oh, udah tadi gue disconnect, nggak tahu kenapa. Oke. Kita tinggal menunggu Faris Mansbila untuk on cam bersama kita hari ini. Dan saya mohon maaf juga tadi kalau misalkan ada kendala koneksi, nggak tahu kenapa dari kemarin ini nggak tahu Discordnya, nggak tahu dari sinyal saya sendiri, kadang suka tiba-tiba ngedrop. Dan sekarang pun pingnya ada di berapa? 70. Dia emang agak-agak ya begitulah, udah biasa ya kalau sinyal. But hopefully tidak merusak keseruan balapan kita hari ini. Ada salam hangat dari Miki. Wah, thank you. Disalamin dia sama Miki Raiku. Ada siapa lagi nih? Ada Jose Steven. Thank you. Semangat. Thank you. Setelah ini kita akan masuki Park Ferme, tapi kita masih menunggu. Waduh, ini kenapa sinyal saya berantakan sekali? Maaf guys, sinyalku agak aneh. Ya, tapi namanya kita sudah bergabung di Park Ferme bersama top 3 rider kita. Kembali lagi, please welcome Michaelos, Luzan, dan juga Fahri 99 yang hari ini berhasil finish di posisi top 3. Bisa kita langsung mulai saja. Wah, ini kemana? Om Fahrinya mana hilang? Om Fahri tolong kameranya jangan dimatiin, kita sudah mau mulai. Dan itu dia nyala lagi. Ya, sebentar ya teman-teman, kita tunggu dulu untuk Om Fahri bersiap-siap. Oke, kita mulai saja langsung bersama Faris 99 yang hari ini ada di posisi ketiga. Selamat malam Om Fahri. Selamat malam Om. Oke, Faris 99. Hari ini balapan yang bisa kita bilang saling bertukar posisi dengan rekat perdana maupun AVK 78 yang kita lihat tadi jatuh bangunnya banyak sekali, tapi ada akhirnya ini Faris 99 berhasil finish di posisi ketiga. Gimana Om race-nya hari ini? Ya, sebenarnya juga Om nggak suka juga dengan sirkuit closed cell ini ya kan. Apa kalau saya bilang pun ini cuman hoki aja. Sebenarnya tadi hampir dikejar juga sama Coach Fikri. Ya saya pikir ini cuman beruntung aja lah, nggak ada lain. Kayaknya. Oke, jadi kembali lagi Faris 99 ini race yang sangat luar biasa. Kita lihat juga tadi struggle-nya cukup banyak, tapi finishing strong di posisi ketiga hari ini, well deserved position. Dan selamat untuk posisi ketiganya, selamat istirahat. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you Om Fahri. Ya, sama-sama Bang. Oke, itu dia Faris 99 yang hari ini finish di posisi ketiga. Dan sekarang kita berpindah ke yang hari ini tadi sempat bikin mungkin nanti kita langsung tanya aja ya. Welcome, Lucian Smith. Selamat malam, Lucian. Aduh, jadi gini nih, awalnya kan langsung silakan. Langsung aja, Bang. Biasanya kan kalau race kan aku pakai slipper clutch 3, kalau enggak final ratio tuh kalau enggak di 5, 6. Cuman tadi aku nyoba pakai default, jadi slipper clutch ku buat 1, nggak nyangka bisa ngejar
tabrak lari. Itu padahal pakai power 1 sama 2 doang tuh, nggak pakai power 3 sama sekali. Giliran pakai power 3 malah high side. Aduh. Itu baru pertama kali nyoba pakai power 3, terus apa namanya? Jadi motor terlalu mungkin overpower kali ya waktu di last corner, jadi pakai gas biasa malah high side. Padahal udah 1 detik tadi sama tabrak lari. Aduh, ada gak nyoba pakai power 3 tuh. Aduh, nyesal banget nyesalnya sampai sekarang. Aduh. Oke lah, congrats buat Om tabrak lari tadi. Oke, ya. Itu dia ya Lawrence Smith yang sesuai prediksi saya akan mengeluarkan aduh. Tapi ya Lawrence Smith hari ini finish posisi kedua, meskipun tadi sudah ada cicah harapan untuk finish posisi pertama, but it is still a solid second position. Selamat untuk hari ini dan best of luck untuk race berikutnya. Thank you Lawrence. Oke, itu dia Lawrence Smith yang hari ini cukup aduh di posisi kedua, tapi still a good position. Dan sekarang kita berpindah ke Michalos atau tabrak lari yang hari ini lagi-lagi di posisi pertama. Selamat malam Om Michalos. Selamat malam Om. Yo, itu dia race winner kita, lagi-lagi race winner kita di posisi pertama lagi hari ini. Mungkin menjadi race yang ya seperti biasa ada di posisi pertama. Tadi gapnya sempat di 5 detik dan nih kita yang mungkin agak bingung kenapa bisa terjadi sampai bisa dikejar Lawrence Smith dan tadi pun kena overtake, dan sekiranya tadi Lawrence gak jatuh nih bakal kayak gimana race hari ini Om? Pertama-tama gue thank you banget buat Mas Miki ya. Mas Miki yang ngasih gue cheat di Qatar nih, bagus banget. Jadi Mas Miki ini dia ngasih cheat buat gue sebenarnya. Jadi kita strategi kali ini kita cheat bahan bakar gitu. Jadi kita latihan, itu gunanya latihan ya, daripada kita ngejudge seorang nge-cheat tapi kita nggak pernah latihan. Paling cuman tadi karena diikuti Lawrence Smith tuh ya karena sengaja ya udah ini bensinnya juga masih tinggal 1+4 juga, ya udah kejar aja karena di Qatar ini power 3 pun nggak apa ya, power 3 tuh nggak bagus kalau gue bilang. Kita latihan kemarin kita coba-coba power 3 tuh nggak ini banget untuk lap-lap terakhir, pasti motornya gini-gini kan, motornya goyang hilang traksi, ya nggak bagus lah. Jadi kita lap-lap terakhir kita pakai power 2 power 1 aja, kita simpan buat dimana ada tag baru kita hajar kayak gitu sih Om. Congrats juga buat Om Lawrence Smith yang bagus banget malam ini, sama Om Fahri juga. Fahri apa Fikri? Om Fahri. Fahri. Ya. Gitu aja sih Om strateginya. Perbanyak latihan biar kita nggak ngejat seorang kalau nge-cheat. Gitu. Thank you. Oke, itu dia Michalos atau tabrak lari yang hari ini finish di posisi pertama dan nampaknya sudah mendapatkan bumbu rahasia. Baik ya Michalos, selamat untuk posisi pertamanya lagi-lagi di M2 dan itu ya, kalau itu lagi di M2 jadi tepat banyak lagi sama. Dan yes, itu dia parver kita di 1, 2, 3 kembali lagi. Shout out untuk Michalos atau tabrak lari Lawrence Smith dan juga Fahri 99 yang berhasil menyelesaikan race di posisi terbaik untuk M2 PlayStation. Saat lagi kita akan lihat dulu untuk klasemen sementara di klasemen M2 PlayStation, yang dimana tentunya tabrak lari semakin kuat lagi setelah another 25 poin berhasil ia torehkan di race hari ini, tentunya menjadikan 270 poin sebagai klasemen leader. Kita berpindah ke posisi kedua ada akhir 8 dengan 270 poin dan sudah menembus poin 200 dan juga malam gaming yang hari ini nantinya tidak diberi terbaik masih ada di posisi 3 klasemen dengan 170 poin. Sudah Smith ada di posisi keempat, lalu Rikat Perdana di posisi kelima, Faris Jasmine di posisi 6, 7, Tadi Firdaus di posisi 8 dan Dana Kita 2 di posisi 10. Kemudian untuk klasemen kita di kelas F di akhirnya round ke-12 di Qatar bagi kelas tersebut, tapi setelah ini seperti biasa kita akan menyaksikan untuk kelas M2 PC yang apakah
strategi tanda kutip cheatnya dari Miklos ini akan ia lakukan juga di race M2PC untuk Lusail Qatar, atau mungkin ada juga pembalap-pembalap lain yang sudah tahu nih bumbu rahasia ini. Kita lihat saja saat lagi di kelas M2PC, tapi sebelum itu kita akan break dulu sejenak. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah
Kembali lagi di Agung Tahta Madrid Championship 2023, masih di kelas M2. Tapi setelah menyelesaikan M2 pembarusan, kita akan berpindah ke kelas M2 ya, kita akan lihat saja, meskipun suara saya agak hilang barusan, tapi semoga sekarang udah ada lagi. Dan kita juga sedang menunggu untuk dipersiapkannya balapan. Tapi sebelum itu kami ingin berterima kasih dulu untuk sponsor di tahun 2023 ini. Ada Agung Tahta Mandiri serta MGP dan juga Indo Motor Racing selaku media partner untuk musim 2023 kali ini. Dan ya, seperti yang sudah saya sebutkan barusan, kita akan berpindah ke kelas M2 PC yang tentunya tidak akan kalah seru dari M2 PlayStation sebelumnya. Jadi kita lihat dulu saja untuk rider line up di kelas M2 PC. Itu dia rider line up kita untuk kelas M2 PC yang saat lagi akan membalap di track yang cuacanya nampaknya panas ya. Dan kita lihat juga tadi di kelas M2 PlayStation banyak sekali yang mengalami masalah di bagian belakang. Tapi terlepas dari itu, mari kita lihat dulu untuk kelas sementara di kelas M2 PC yang sekarang ini dipimpin oleh Jose dengan 178 poin, memberikan gap 4 poin ke Michaels di posisi kedua yang memperoleh 174 poin. Maka pertarungan posisi pertama ini akan tetap berkelas. Pindah ke posisi ketiga ada AHD8 dengan 166 poin. Des di posisi keempat sementara ini dengan 158 poin, dan juga RDP49 di posisi 5 dengan 151 poin. Yang bisa kita bilang atau simpulkan dari kondisi seperti ini, perebutan posisi pertama dengan gap terjauh itu 27 poin ya sampai posisi 5 ini masih sangat potensial sekali bagi Yusei, Michaels, AHD, IS maupun RDP untuk memperebutkan posisi teratas di klasemen. Lepas dari itu kita lihat Fitboy ada di posisi ke-6, Harry Farden di posisi ke-7, di posisi ke-8, Septian Blast X9 di posisi ke-9, dan juga Ekosur 13 melengkapi klasemen ke-10 di posisi ke-10 tentunya. Dan kita kita berpindah ke posisi 11 sampai 13, ada Balski, Lindo, dan juga Lara yang melengkapi klasemen keseluruhan di kelas M2 PC. Yang saat lagi kita akan menyaksikan balapannya di Lusail Qatar untuk 10 lap lagi, dan kayaknya mataharinya sudah semakin turun ya di kelas M2 kali ini. Hopefully cuacanya sudah turun lah. Untuk start atau starting grid di race M2 dipimpin oleh Ences dari RDSD dengan start di 1 menit 55,7. Ada Rusia di posisi kedua dapat 155,8 dan juga AHD8 di 155,9 melengkapi row pertama yang sudah di 0,1 dan 0,1. Dan nampaknya Michaels mengisi posisi keempat dengan lap time yang sama dengan AHD8 di 155,975. RDP 49 di posisi kelima dan juga Ekosur 13 di posisi ke-6 dengan lap time di 156 sampai dengan 158 di row kedua. Kita berpindah ke row berikutnya. Untuk row ketiga ada Harry Farden, Fitboy, dan juga Septian Blast X9 di posisi 7, 8, 9 untuk row ketiga. Di row keempat sendiri ada Lindo, Chris, dan juga Balski mengisi posisi 10, 11, dan juga 12. Kita akan melihat akan ada row terakhir yaitu
31 atau number 31 tapi balapan yaitu Lara ya yang lagi-lagi nampaknya hari ini di race kali ini round ke-12 tidak mengikuti balapan. Dan tentunya untuk pemilihan ban sendiri akan adanya penggunaan slick tires di soft medium hard yang kita tahu dari race sebelumnya di M2 Position. Nampaknya para rider di M2 ini akan memanfaatkan ban dengan compound yang lebih keras atau tentunya bisa bertahan lebih lama dengan cuaca yang panas sana. Penggunaan medium hard atau medium atau mungkin hard akan menjadi pilihan utama bagi rider tadi kelas MotoGP yang saja akan membalap dan merebutkan posisi pertama, tentunya juga merebutkan poin harga untuk di arah juga akan di round kedua. Dan kita tinggal menunggu untuk bergabung ke track lagi, ke starting grid lagi untuk menyaksikan kelas M2 PC. Untuk teman-teman semuanya, mohon bersabar dulu karena tadi saya mendapat informasi bahwa lagi-lagi ini server agak berulah. Jadi mungkin kita akan menunggu dulu untuk dipersiapkan ya para pembalap dan juga setting-setting juga tentunya dari para pembalap yang sekarang sedang melakukan setupnya untuk bisa mendapatkan setup terbaik dan juga fast lap serta pace terbaik di balapannya kali ini untuk round ke-12. Seperti yang tadi Lucian sampaikan juga, mungkin akan ada beberapa rider yang melakukan percobaan seperti Lucian lakukan dengan melakukan setting default di slipper clutch dan lain-lain, sehingga ya meskipun mungkin ya dengan setting yang tadi Lucian Smith lakukan sebenarnya cukup baik untuk menambahkan speed, tapi kembali lagi ke adaptasi yang mungkin belum biasa, sehingga pada akhirnya pun tadi Lucian Smith mau tidak mau gitu harus mendapatkan hal yang cukup pahit di lap ke-9 di turn terakhir, dan ya mau tidak mau finish di posisi kedua untuk race barusan. But it is what it is, dan yang terjadi juga sudah terjadi. Kita akan berfokus ke kelas saat ini yang sebentar lagi. Dan teman-teman yang belum follow kami di sosial media, kami ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, dan juga yang mau bergabung bersama kami ada di Discord, kita juga ada di TikTok guys. Jadi yang mau follow, mau like, share, subscribe, bisa langsung aja di follow sosial media kalau barusan sosial media itu pokoknya langsung di follow, like, share, dan subscribe juga. Dan teman-teman yang mau bergabung, saya lagi kami ada Discord, linknya bisa diakses di deskripsi di bawah atau juga ke website kami motorsportindonesia.com. Tentunya sekali hal terkini dan juga update. Tapi yuk, mari kita lihat dulu untuk race M2 PC. Bendera merah sudah dikibarkan di depan sana. Ces ada di posisi terdepan untuk memulai race hari ini, dan kita lihat saja siapa yang akan memenangkan race di round ke-12 di Lusail Qatar untuk M2 PC. Red lights are on dengan rider-rider yang sudah siap. Siapa yang akan menjadi juara di sini? And this is the race of the grid we go. Nice start dari Ces dan Ryusei yang nampaknya sudah ada di posisi terdepan. Tapi Michaelos nampaknya setelah race-nya di M2 position mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan naik langsung ke posisi kedua, memberikan AHD posisi ketiga. Ryusei nampaknya dropping into position 4 down. Oh, it is Ryusei up from the inside di turn 1, tapi kita lihat kontak yang cukup keras barusan mengakibatkan AHD8, RDP dan juga Beast dan Harry Fardin yang terlempar jauh sekali dan harus terjatuh sekarang di turn 3 menuju turn keempat. Nampaknya it is a bad luck untuk Harry Fardin. Berbeda dengan Ces dan juga Michaelos yang sekarang memimpin jalannya balapan di posisi pertama dan juga posisi kedua. We'll see how the race will end. This is AHD8 going on back in the traffic. Akankah ia bisa mendapatkan podium lagi setelah race kemarin juga nampaknya menjadi race yang cukup kuat. Ryusei meanwhile di posisi keempat dan juga Ari DP di posisi kelima. Mohon maaf guys. Dan ya, kita lihat saja. The race is still a long way to go, dan ini pun kita baru saja mulai. Tapi kembali lagi, serangan dan juga serangan serta clash sudah terjadi di lap pertama, bahkan di beberapa tikungan pertama. This is Ryusei on board bersama kita di posisi keempat, 0,4 detik belakang AHD8 yang dapat memiliki pace cukup cepat di awal balapan. Tapi tidak boleh tergesa-gesa karena race yang panjang, race dengan track yang panas akan memberikan challenge di akhir balapan nanti. This is meanwhile Michaelos dan juga Ces sedang bertarung untuk posisi pertama, yang memberikan Michaelos sekarang posisi pertama, menurunkan Ces turun ke posisi kedua, going out wide barusan menuju green pace di fast corner 12, 13 dan juga 14 yang tentunya akan berbahaya karena Ces sudah mendapatkan track limits warning pertamanya, harus keluar dari track ke run off area yang berwarna hijau, yaitu menunjukkan track limits ada di daerah hijau tersebut.
Terus saya di posisi keempat, nampaknya sudah agak kesulitan di lap pertama untuk bisa menjaga pace-nya yang tadi start di posisi kedua padahal, tapi langsung turun 2 posisi ke posisi keempat, dan sekarang sedang battle going on side by side with AHD8 di main straight going on to the first corner. This is Ryusei versus AHD8, tapi nampaknya AHD cukup kuat di sini, harus terjatuh. Ini bad luck nampaknya bagi siapakah itu? Apakah AHD8 Nix? Itu adalah AHD8 karena layar saya tadi agak sedikit kehilangan gambar, tapi yes, betul sekali AHD8 harus terjatuh di pertarungannya bersama Ryusei di turn 1 barusan. Ada bad luck untuk AHD8, lagi-lagi ia harus mengalami hal tersebut dan sekarang turun hingga posisi ke-7 di lap kedua. Kita lihat Michael sekarang ini memimpin balapan dengan cukup solid di 0,3 detik di depan Jazz. Akankah Jazz melakukan perlawanan di early lap atau di early race, atau mungkin akan mempressure dulu Michael, tapi tidak butuh waktu yang lama. Nampaknya Jazz back on the attack di posisi pertama sekarang menuju sektor ketiga di posisi pertama dengan gap 0,1. Bades going on side by side with the duo Pertamina Mandalika SAG team di chicane. Fast chicane here, 8, 9, and 10 langsung saja menuju tikungan tajam di tikungan ke-10 yang disini pun sangat tricky ya, karena setelah chicane ini langsung harus mengerem sangat mantap dan presisi tentunya supaya bisa melibas tikungan yang jauh dan juga bisa dibilang tikungan cepat sebelum masuk ke tikungan cepat berikutnya lagi di 11, 12, 12 dan juga 14, yang dimana untuk tikungan continuous ini yang 3 kali ke kanan itu harus benar-benar presisi, karena salah sedikit bisa langsung melebar. Dan kita lihat curb di sebelah sana barusan itu sangat-sangat tinggi dan bisa menghilangkan transisi dan seperti itu. Seperti kita lihat juga tadi di M2 PlayStation, di mana banyak sekali rider yang mengalami mistake baik di chicane 8, 9, 10 maupun ke turn 12, 13, 14, baik di entry, mid maupun di exitnya bisa jadi terjatuh, apalagi yang sudah lewat lap 5 ke depan. But still the race baru ada di lap kedua dari total 10 lap yang ada. RDP 40. Oh, it is a mistake dari server, menyebalkan sekali, sangat-sangat disayangkan. Kita harus terputus koneksinya. Dasar milestone. Kenapa? Aduh, saya tidak bisa berkata-kata lagi, tapi ya, aduh. Ada begini balapan macam apa ini? Bukan balapan sih, tapi kayak macam apa ini? Kita lagi seru-seru, tapi lagi-lagi ya, memang sudah langganan di kelas PC itu ada. Nah, akan lagi balapan. Jadi ya, itu dulu saja dengan total 10 lap atau mungkin akan dikurangi lap ya, karena kita tahu ya track ini panjang dan juga menguras banyak sekali tenaga dan waktu. Kita akan lihat saja apakah lapnya akan dikurangi atau kita akan restart dengan total 10 lap yang sama dengan ya posisi yang sama dengan tadi terakhir mungkin, dimana harusnya Inces masih ada di posisi pertama karena tadi sudah tukeran lagi posisinya. Maka harus ada di posisi kedua, jadi saya harusnya di posisi ketiga. Terus tadi P4 siapa ya, gue agak lupa, tapi yang pasti ada RDP 49. Antara RDP 49 atau siapa tadi barusan satu lagi di posisi 4 dan juga posisi kelima. Kita lihat saja untuk keputusan race-nya, akankah di restart dengan 10 lap lagi atau mungkin akan dikurangi lapnya supaya meminimalisir juga terjadinya hal seperti tadi, yang dimana memang ya kita mau gimana ya, udah lulusan sama milestone ya, kita dikasih server masih jalan juga, syukur gitu. Tapi mulai ini, thank you master. Saya bingung mau ngomong apa lagi karena saya lebih pula di ngomong tidak juga. Ya, the race is still on, the race is still solid. Dan salah sangat luar biasa. Dan ya, kemarin pun kita balapan di Malaysia juga untuk round ke-11, dan memang di akhir-akhir round ini bisa dibilang kita akan back to back dengan sirkuit yang panjang-panjang gitu ya. Karena setelah round 11 Malaysia, sekarang round 12 ada di Qatar. Nanti round 13 kita agak break dulu dengan sirkuit pendek yaitu di Sisson Ring.
Dan nanti round ke-14 kita balik lagi ke track panjang itu Silverstone. Nah itu mungkin salah satu track yang benar-benar menguras tenaga, energi dan juga waktu dari balapan ya, karena kita tahu Silverstone sepanjang apa. Dan tapi ya gimana juga bagaimanapun Silverstone bisa aja karena sirkuit yang panjang banget dan lap juga yang tentunya pastinya akan lebih lap di sirkuit-sirkuit yang jaraknya nanti mungkin di 8 atau 7 lap atau mungkin 10 lap kayak di Qatar ini, karena untuk satu lapnya pun kurang lebih akan habis di 2 menitan untuk Moto2-nya, kurang lebih ya, seingat gue bakal habis gitu. Jadi mungkin akan berjalan 10 atau 8 sampai 10 lap untuk di Silverstone nanti, dan kita final round ya seperti biasa akan ada di sorry ya gue nyetek dulu, akan ada di Valencia. Kita tahu lah MotoGP selalu ditutup di Valencia di Ricardo Turbo yang emang selalu menjadi sirkuit penutup di setiap kalender MotoGP, karena katanya sih di Valencia tuh di saat negara lain lagi musim dingin, di sana masih hangat-hangat aja, jadi masih enak buat dilakukan balapan. Itulah kenapa Valencia selalu ada di akhir musim, karena cuacanya enak meskipun lagi winter seperti itu. Jadi ya kita setelah ini masih ada 3 round lagi yang akan kita laksanakan, dan tentunya sudah semakin dekat ke Championship 2023 ini, dan tidak terasa juga ya dari awal balapan di Catalunya kita sudah berjalan sangat-sangat jauh. Jadi terima kasih banget teman-teman yang sudah sangat setia menemani berjalannya setiap balapan, sudah menyaksikan semua keseruan battle antara rider-rider, drama, clash, dan semua keseruan yang terjadi sampai round ke-12 sekarang ini, dan mungkin sampai akhir nanti di round ke-15 untuk Agung Tata Mandiri Championship 2023. Tentunya kita juga tidak lupa untuk berterima kasih ke Agung Tata Mandiri yang sudah mensponsori event di 2023 ini, dan juga ada MGPI serta Indo Motor Racing yang sudah mensupport berjalannya race atau juga musim tahun ini selaku media partner kita. Jadi terima kasih untuk sponsor-sponsor semua yang sudah mendukung berjalannya Agung Tata Mandiri Championship 2023. Hopefully di tahun berikutnya kita akan ada annual lagi, dan juga saja nanti pertengahan tahun akan ada event-event seru-seruan lagi. Dan we are back on track, we are back on Qatar. Kita akan lihat saja ya apakah race-nya akan berjalan 10 lap lagi atau mungkin dikurangi. Tapi untuk grid nampaknya sudah bisa kita lihat ya. Dan ya, kita bisa lihat juga hanya akan berjalan 7 lap saja. The red lights are on. Encaz akan start kembali di posisi terdepan. And this is the race is on. This is Encaz going on lightning start. Tapi Michaelos nampaknya juga mendapatkan start yang cukup baik. Dua Pertamina Mandalika memimpin balapan lagi setelah race restart dilaksanakan. This is Michaelos up from the inside. Nice move, nicely done. But ada beberapa rider yang harus mengalami hal kurang mengenakan di turn pertama. Banyak sekali yang merebar dan memberikan Michaelos, Encaz, RDP serta Ryusei di posisi top 4 untuk bisa kabur secara bersamaan. Going on into the 4 wide, kita lihat dia posisi 1, 2, 3, 4 yang sangat ketat sekali. Balski meanwhile ada di posisi kelima bersama ada 8 di belakangnya di posisi ke-6. Di Encaz RDS yang sayang sekali nampaknya cukup kesulitan, keteteran untuk bisa mengejar pace dari rekan setimnya di Pertamina Mandalika SAG yaitu Michaelos. Sekarang kembali memimpin balapan. Balski sayang sekali setelah ada di posisi kelima harus terjatuh, terpental sangat keras sekali, barusan keluar track dan ada di posisi 11 untuk sementara ini 3 wide barusan kita lihat, dan sekarang ada 8 di posisi kelima mengejar RDP 49 di depannya untuk target berikutnya di 1,2 detik. Kita masuk ke sektor ketiga sekarang ini, di chicane lagi-lagi di 8-9 dan sekarang masuk di turn ke 10 yang sangat tajam. Akankah Ryusei mendapat serangan dari RDP? Tapi bukan, Ryusei itu sendiri yang melakukan serangan ke Encaz sekarang untuk posisi kedua. Nice move dari Lindo yang sekarang naik ke posisi ke-6 menggeser Eko Surkah? Bukan, menggeser Fitboy di posisi ke-8. Masih ada back on the attack dari Eko Sur 13 di posisi ke-6. Dan nih kita lihat ada crash dari Harry Farudin. Sangat disayangkan sekali untuk Harry Farudin yang sekarang turun hingga posisi ke-11 mengikuti Balski yang barusan juga kita lihat crash di lap pertama setelah restart. We are going on into the final corner. This is Michaelos dan juga Encaz yang masih sangat ketat jaraknya di 0,3 detik, 0,1 detik. Ini Ryusei dan juga RDP 49 sekarang kembali terjadi battle untuk posisi 1-2 dan juga posisi 3-4. The battle for the podium line lagi-lagi
Astaga, saya sudah kehabisan word. Kita belum satu lap, men. Kita belum satu lap dan lagi-lagi kalimat emas dari Milestone muncul. Gimana ya? Saya mau mencaci maki juga udah keseringan. Jadi ya kita lihat aja, ini adalah proses creating lobby dari race kita. Kita saksikan aja supaya kita ada tontonan ya, karena wah ini gila kali Mas. Nggak sampai satu lap lah, kita nggak nyampe satu lap dikasih red flag lagi. Astaga. Ya emang ini mungkin memberikan pressure-nya bukan ke rider doang ya, tapi ke caster iya, ke race director iya. Memberikan cobaan, kesabaran, dan juga tekanan. Oke, kita semoga aja masih bisa melanjutkan balapan dan hopefully akan berjalan cukup cepat, karena entah kenapa gue takutnya bakal kayak tadi lagi gitu. Emang agak mengerikan, Wasan ini selalu di luar dugaan dan para rider pun pasti sudah mulai merasakan aura-aura yang menyebalkan dari Milestone ini, karena 2 kali loh, ini 2 kali red flag dalam waktu yang singkat. Dan sebelnya lagi tadi race restart kita belum satu lap tuh udah begitu ya. Jadi kita tunggu aja, kita akan mulai lagi race-nya sesaat lagi dan hopefully bisa dilakukan dengan cepat untuk kembali ke starting grid. Saya sambil nonton Om Ferrandoli setup grid dengan sat-sat untuk bisa kembali lagi ke sirkuit ya, untuk bisa menyaksikan kembali balapannya. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, kami mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya yang sangat di luar kuasa kami untuk hal ini. Kita lihat saja, semoga race sekarang ini setelah red flag kedua kita bisa berjalan sampai akhir checkered flag dikibarkan. Hopefully bisa seperti itu. Dan kayaknya buat lap bakal tetap di 7 lap ya, karena tadi belum menyentuh 1 lap pun belum beres. Jadi ya gimana gitu, kita bingung juga. Atau mungkin akan jadi 20%, 25-nya berarti berapa ya? 25% dari 10 5 ya? Nggak tahu. Akankah jadi 5 lap? Kita lihat saja. Karena kalau kita udah set 5 lap nih, tapi belum 1 lap udah red flag, kan konyol banget ya. Kita wah nggak ngerti lagi lah sama Mason, udah ampun iya deh yang punya game deh, tapi tolonglah kita kan mau balapan gitu. Ini sudah pada bersiap semua, sudah ada 11 rider di lobby yang bisa kita lihat. Dan ya kita akan lihat saja untuk race yang akan berlangsung untuk di Lusail Qatar race, yang semoga saja akan lancar untuk harapan kita berikutnya. Karena tadi sudah 2 kali di red flag dan red flag keduanya sangat tidak menyenangkan. Cuman dikasih 1 lap aja enggak. Dan jarang-jarang juga ya kita lihat lobby setupnya dari event kita tahun ini. Dan ini adalah pertama kalinya kita melihat lobby setup di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Semoga aja rider-rider kita masih pada fokus ya dan bisa menjalankan balapan dengan all out, dengan luar biasa, tanpa adanya tekanan dari kesalahan-kesalahan Milestone yang hobi banget ngasih kita red flag. FYI aja dari tadi pun sebelum kita masuk ke race pertama kita, barusan sebelum di red flag itu emang udah ada masalah dari Milestone. Jadi ya gimana ya, saya juga bingung mau memberikan tanda kutip alasan apa lagi, karena emang serusak ini game gitu. Jadi tolong om-om di Milestone sana, siapa tahu kan nonton ya balapan-balapan kita, semoga didengar dan diperbaiki lah servernya, minimal servernya lah. Kalau gamenya kita udah gitu segini juga udah syukur, tapi tolong servernya ini terutama buat platform PC ya, karena tadi thankfully tadi di PS somehow bisa lancar, masuk di sini kagak bisa. Jadi ya terlepas dari kekonyolannya Milestone, kita akan kembali lagi mulai untuk race di kelas M2PC. Kita lihat kembali lagi Incas sudah mengencangkan helmnya. Michaelos masih akan ada di start di posisi kedua dan juga Rusia di posisi ketiga. Another 7 lap untuk Qatar hari ini yang semoga saja bisa berlangsung lancar sampai checkered flag dikibarkan. Round
dan off the grid we go. Red lights are off. Kita langsung saja memulai balapan untuk kedua kalinya dan ketiga sorry. Ini dia balapan kita yang langsung dibuka di turn 1 tentu saja depan segala drama dan juga clash yang terjadi. Bolski nampaknya menjadi korban pertama di lap 1 drama untuk race kita setelah red flag kedua. Michael ada di posisi pertama sekarang ini dengan gap yang sangat tipis sekali ke Chess. RDP 49 mendapat keuntungan sangat luar biasa besar sekarang di posisi ketiga, tapi Ryusei dan juga HD8 yang harus turun ke posisi 5 dan juga 6. Ekosur ada di posisi keempat. Nice start dari Ekosur 13 nampaknya berhasil membawa ia ke posisi keempat di posisi yang sangat-sangat menguntungkan. Kita lihat saja menuju tikungan tajam di sini di lap pertama yang memberikan double wide untuk Vitboy dan juga Ryusei yang nampaknya barusan. But it is still a nice battle. Kita lihat ini dia Ekosur 13 dan juga RDP 49 di tikungan ke-7 masuk ke 8 dan juga 9 di escape. It is a nice move dari RDP 49 dan juga HD8 sekarang sedang berusaha untuk mengejar naik ke posisi kelima maupun posisi 4 di depan matanya dari Ryusei yang menjadi target empuk bagi dirinya meskipun sekarang masih terpaut jauh di 0,4 detik. Tapi Ryusei yang harus menahan laju dari Ekosur 13 pun nampaknya harus mulai memikirkan serangan dari HD8 yang perlahan tapi pasti akan mendekat dalam jangka waktu yang tidak lama. Ini dia Ryusei bersama kita di kamera di posisi kelima sejauh ini sedikit melebar barusan dari HD8 bisa kita lihat ada notification out tapi sudah kembali ke track di posisi ke-6 kehilangan cukup banyak waktu tapi kita lihat recovery yang sangat luar biasa dari HD8 nampaknya tidak kehilangan waktu yang banyak malah bisa closing up ke Ryusei tanpa perlu basa-basi lagi. Keren banget HD8 di posisi ke-6 untuk sementara ini dan ya kita lihat saja onboard bersama ada 8 going on the main straight dan kita akan lihat sudah melewati lap pertama dan bahkan menjadi hal yang cukup baik ya untuk race kali ini. Masuki turn 1 lagi-lagi di turn 1 nampaknya ada yang harus melebar ya ada Ryusei melebar dari racing line but it's still fine, it is still good, masih bisa menahan RD8 setidaknya di posisi kelima. Ekosur sementara ini masih standby di posisi ke-14 dengan cukup stabil. Ada Lindo barusan di kamera bersama kita tapi kita berpindah ke posisi depan. This is Michael dan juga Chess yang nampaknya sudah bertukar posisi dari starting position ya setelah red flag kedua barusan. Michael kembali lagi memimpin balapan setelah absolute win-nya di kelas M2 PlayStation. Will he make it here in M2 PC atau mungkin akan ada serangan dari teammate sendiri itu? Chess kita lihat Ryusei sementara ini sudah menentang Ekosur 13. A nice move dari Ryusei. Ryusei di pos keempat sekarang akan berusaha untuk mengejar RDP 49. Kontak barusan kita lihat antara Ryusei dan juga Ekosur 13 memberikan Ekosur 13 turun posisi tapi sekarang berhasil naik lagi kembali. Kontak terjadi dan sekarang ada 8 going on into the launch. Nice lead on dari RD8 tapi masih bisa diblok oleh Ryusei yang sekarang melebar di exit. Ada RD8 memanfaatkan inside line tapi memang masih cukup jauh untuk bisa mengejar Ryusei di posisi kelima. 3 wide on it is Ryusei. It is RD8 langsung melakukan double overtake ke posisi keempat but the rider tidak akan diam begitu saja. Ekosur 13 dan juga Ryusei going outside tapi kita lihat RD8 nice move, nice defense. Ekosur 13 taking on the chance untuk posisi keempat. Nice it is tight battle 3 wide untuk posisi keempat. HD8 Ryusei dan juga Ekosur 13 yang sangat on fire untuk hari ini. Kontak nampaknya HD8 juga Ekosur 13 Ekosur harus terjatuh setelah menginjak inside curb. Setelah kontak juga yang terjadi tidak ada space lagi bagi Ekosur 13 dalam mempertahankan racing line-nya. HD8 sekarang kuat di posisi kelima mengejar Ryusei sebagai target berikutnya. Oke kita lihat dulu tayangan ulang dari lap pertama ya, lap 1 turn 1 another lap 1 classic drama di Qatar yang kita lihat Bolski langsung terjatuh barusan di posisi 10 dan ya menjadi race yang cukup pahit setelah restart kedua kita. Dan sementara ini kita berpindah dulu ke posisi terdepan dan juga ya kita on board bersama Chess nampaknya yang sedang mengejar Michael. Nice late break moment barusan dari Michael tapi tentunya memberikan chance untuk bisa mendapatkan inside line bagi Chess. Yes, it is Chess, nice move, nice pressure terhadap Michael. It is an attack
Langsung saja dilancarkan serangan bagi Inces yang sekarang berhasil naik ke posisi pertama. Michaels harus turun ke posisi kedua dengan gap 0,1 detik. Tapi RDP 49 yang mengintai di belakang sana akankah memberikan pressure kepada dua top 2 rider kita? Dan dengan gap 0,9 detik harusnya dengan pace seperti ini dan juga fast lap yang ada di tangan RDP 49 harusnya bisa mulai mendekat untuk pertempuran posisi pertama. We'll see di beberapa lap yang akan datang, karena hanya menyisakan 4 lap lagi saja agar melebar barisan dari Michaels. Tapi apakah sebuah strategi tersendiri dari Michaels yang kita tahu juga di End PlayStation barusan, Michaels menyatakan bahwa ia punya strategi tersendiri terutama dalam manajemen bahan bakar untuk race terutama dan juga khususnya di Qatar hari ini di round ke-12. We'll see akankah Michaels bisa finish lagi atau mungkin Chess yang sekarang akan finish di posisi pertama. But we are going on to the final corner di lap ketiga, masuk ke lap keempat di depan mata. Sangat cepat sekali tapi RDP 49 harus hilang dari harapannya mendapatkan posisi terdepan dan sekarang harus merelakan posisi ketiganya di podium zone, turun hingga posisi kelima. Another final corner drama. Berbeda dengan Lawrence Smith, tapi dengan hasil yang sama, yaitu harus turun posisinya akibat terjatuh. Kita lihat sementara itu Chess di posisi terdepan sudah kembali mendapatkan race lead-nya. But Michaels dengan jarak seperti ini tentunya akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa sampai akhir balapan nanti. Yang kita tahu keduanya memiliki pace yang sangat seimbang dan juga tepat untuk bisa memperebutkan posisi pertama. Kita lihat ini dia replay dari lap kedua, 3 wide battle antara AD8, Risey dan juga EcoSur 13 di final corner yang tidak memberikan space sama sekali bagi EcoSur 13 yang juga tadi sedang memaksakan untuk bisa mendefense line-nya. Memang itu harus dilakukan untuk bisa mendefense line, tapi lagi-lagi no more space left untuk EcoSur 13 sehingga ia harus memakan curb di inside final corner. Akhirnya pun kehilangan grip, kehilangan traksi dan harus terjatuh. Lindo sementara itu ada di posisi ke-6 bersama Idemitsu Honda Tim Asia dan sekarang sedang berusaha mengejar RDP 49 yang juga bisa kita bilang mengalami nasib yang cukup mirip dengan EcoSur 13, yaitu harus terjatuh di final corner. Yes, Lindo masih on cam bersama kita di lap keempat, going on the flowing corner di turn ke-11, fast flow left-hander sebelum masuki 3 kali tikungan ke kanan di 12, 13, 14 yang butuh presisi yang sangat tinggi. Sangat disayangkan sekali Lindo going down and out. Lagi-lagi di high speed right-hander di entry turn ke-12 ia harus terjatuh di turn ke-8, re-entry track yang cukup mengerikan barusan. Untungnya bisa dihindari oleh Harry Farudin yang sekarang naik ke posisi ke-8. Tidak ada waktu yang bisa dibuang lagi oleh Lindo, tapi tentunya dengan entry dari track barusan harus bisa diperhitungkan lagi bagi Lindo bisa masuk track dengan kondisi yang lebih aman lagi. Masuk ke lap kelima, ini dia Michaels dan juga Chess yang nampaknya jaraknya sudah mulai terpisah di 0,5 detik. Tapi bisa kita lihat sejauh ini Michaels dengan clean lap-nya, tapi Chess dengan fast lap yang berhasil ditorehkan di lap sebelumnya. Nice move dari duo Pertamina Mandalika SAG Team, tidak memberikan space sama sekali bagi Risey maupun AHD bisa mengejar ke posisi terdepan. Kita lihat siaran ulang dari Lindo di posisi ke-6 yang sayang sekali di entry turn 12 harus terjatuh, dan yang bisa kita lihat nampaknya heartbreak di bagian belakang atau di rem belakang ini terlalu memberikan Lindo slide ya, sehingga saat dapat traksi lagi motornya udah terlalu banyak gitu traksinya sehingga harus high side. Dan kita lihat Balski sementara itu ada di posisi ke-7. Wow, Michaels going down. It is Michaels di turn ke-6. Ia harus terjatuh. Drama yang belum selesai nampaknya dari lap pertama, sekarang di lap kelima di turn ke-6. Michaels yang sudah cukup hebat bisa mempertahankan posisi kedua dan ada potensi bisa finish di posisi pertama jika bisa melawan Chess, tampaknya harus kehilangan harapannya sementara ini dan turun hingga posisi keempat setelah terjatuh di turn ke-6 di tikungan yang sangat ketat dan juga sempit, hairpin turn 6. It is a bad luck untuk Michaels. Ya, lagi-lagi adalah sebuah mungkin bisa kita bilang hal yang kerap terjadi ya bagi Michaels, di mana ia bisa finish di P1 untuk kelas M2PS, tapi di M1 PC ini seringkali ia mendapatkan pressure luar biasa dan mungkin juga endurance sudah terkuras di PlayStation ya, sehingga di M2 PC ini seringkali ia mendapatkan hasil yang kurang atau tidak sama dengan di M2 PS dia. Lindo dan juga Balski nampaknya going out wide dan sangat mengerikan. Kita lihat ya, tadi turn 12-13 memang kalau sekali yang lebar karena curb yang tinggi bisa langsung kehilangan traksi dengan sangat cepat. But nice save dari
Lindo maupun Balski di posisi ke-9 juga posisi ke-8. Kita on tail cam bersama. Rivardin, nice dive bomb dari Balski, bisa mendapatkan insight, tapi apakah bisa di defense untuk posisi sementara ini? It is a nice exit dari Rivardin, berhasil naik lagi ke posisi ke-7. 3 wide kita akan lihat antara Rivardin, Balski dan juga Lindo. Tapi perlu take notes, Balski sudah mendapatkan 1 kali long lap penalty yang tentunya jika ia ingin finish di posisinya sekarang ini, yaitu di posisi ke-7, ia harus bisa ada 3 detik di depan rider di belakang. Ada kontak barusan antara Hari dan juga Balski demi perebutan posisi ke-7. Oke, still on the battle untuk P7, Balski, Harivardin dan juga Lindo once again going on into the battle menuju turn ke-3, squaring corner di turn 4 and 5. Kita akan lihat apakah bisa, tapi nampaknya masih belum. Harivardin sekarang harus menahan lajunya dulu, harus lebih sabar lagi dan juga menunggu Lindo serta Balski melakukan mistake. Itu dia mistake dari Lindo yang harus melebar barusan di exit turn ke-5, masuk ke turn 6 yang harus berhati-hati setelah Mike Loss terjatuh barusan di lap sebelumnya. Di turn ini harus bisa diperhitungkan lebih baik lagi oleh rider-rider lainnya dalam melahap tikungan tersebut. Itu dia Lindo, another mistake. Kita lihat wobble entry yang sangat-sangat berbahaya, tapi nampaknya masih bisa di cover dengan sangat-sangat baik bagi Lindo yang sekarang ada di posisi ke-8. This is Balski on cam bersama kita di sebelah kiri layar. Rider number 26 yang sekarang sedang berusaha semaksimal mungkin mempertahankan posisi ke-7 dan juga harus bisa kabur 3 detik di depan Lindo untuk bisa mengamankan posisinya. Ekosur pun ada di posisi yang kurang aman ya, karena ia mendapatkan long lap penalty. Jika tidak deserve, tentunya 3 second time penalty sudah akan menunggu di final result nanti. Another run wide untuk Lindo, memberikan harapan untuk Balski bisa kabur dengan gap 0,8 detik sekarang, dan juga Harivardin yang berhasil naik posisi 8. Balski, another pressure moment untuknya nampaknya dan harus terjatuh ke posisi ke-10 sekarang. Apakah bisa result, tapi dapat masih agak jauh, dan ya Balski another moment harus terjatuh lagi-lagi untuk Balski, sudah kehilangan fokusnya. Kita berpindah ke posisi depan di Chess, Ryusei and also ada 8 di top 3, tapi nampaknya battle final lap akan memberikan Chess dan juga Ryusei final moment untuk race hari ini. 0.3 second menuju turn kedua, turn ketiga sudah ada di depan mata. Akankah Ryusei bisa memanfaatkan final lap ini untuk mengejar Chess yang sudah solid sekali dari awal sampai lap terakhir di round ke-12 Qatar Lusail? Kita lihat saja apakah Ryusei bisa mengimbangi race pace dari Chess yang sejauh ini masih memegang fast lap di Qatar di Lusail International Circuit. Going on to turn 6, dan this is it, the moment of truth untuk hairpin yang sangat-sangat tajam. Tidak menjadi masalah sama sekali bagi Chess maupun Ryusei yang sekarang memimpin jalannya balapan. Sudah mulai menjauh, apakah Chess memiliki straight power yang lebih besar daripada Ryusei yang mungkin sedang saving up power karena mungkin bensinnya sudah mulai habis, dan Chess yang sudah save up dari beberapa lap sebelumnya sekarang sedang all out dengan power 3-nya. Bisa kita lihat sangat-sangat ngajar sekali di lurusan, dan sekarang adalah momen untuk left hander yang sangat-sangat panjang di turn ke-11. Akankah Chess bisa kabur sekarang dengan gap 0,8 detik? Tentunya sudah sangat-sangat aman bisa finish di posisi pertama, tapi tidak bisa juga. Ini dia Ryusei closing up so fast di tikungan yang cepat. Apakah ini menjadi kelebihan tersendiri bagi Ryusei? Di beberapa tikungan cepat nampaknya memiliki pace yang luar biasa, namun kita lihat defense movement dari Chess pun masih sangat-sangat solid. Hanya ada 2 tikungan terakhir, going on to the 15 and 16 di Qatar, yang kita akan lihat apakah Chess akan mendapatkan serangan terakhir dari Ryusei. This is the final lap, into the final corner we go. This is Chess going on hard, dan juga ada 8 yang harus keluar track, but Ryusei can't make it. I think it is Chess who will take the win. The slipstream battle is on, gap yang sangat tipis sekali. This is Ryusei for the moment. Nice Ryusei, it is Ryusei who will take the win. Will it Ryusei? And it is Ryusei crossing the line untuk posisi pertama. Nice slipstream moment di final lap, berhasil mengalahkan Chess yang sekarang harus turun di posisi kedua. Ada 8 finish di posisi kedua, dan juga Mike Loss yang harus puas finish di posisi keempat. Ada RDP mengikuti untuk posisi kelima. Another close late battle di final lap. Ryusei membuktikan bahwasanya slipstream masih bisa ia lakukan. Nicely done dari Ryusei menutup race hari ini dengan extra late drama di main straight. Nicely done. Apakah masih kehabisan bahan bakarnya? Kita lihat, oh enggak, ternyata emang udah nothing tulus juga. But ya, wah, terlepas dari drama-drama milestone yang terjadi, dia sudah final result untuk round ke-12 kita di Agung Tata Marine Championship 2023.
Ryusei taking on the win dengan gap yang sangat luar biasa tipis di main straight, berhasil keluar sebagai juara di round ke-12. Ences tampaknya harus mengalami atau merasakan kepahitan sedikit ya. Setelah usahanya yang luar biasa, harus puas finish di posisi kedua. Ada Hari 8 di posisi ketiga menutup top 3 untuk race hari ini. Ada Michaelis di posisi keempat, RDP di posisi kelima, Hari Faridin di posisi keenam, Lindo di posisi 7 dan juga Fitboy di posisi 8 serta Beast di posisi ke-9. Kita lihat di posisi ke-10 ada Bolski dan juga Eko Sur 13 mengisi posisi ke-11. Itu dia final race kita di kelas M2PC. Ryusei Acosta kalau kata Vanlur RXMN tuh barusan di live chat YouTube sudah memberikan gebrakan meja ya di final lap, di final straight yang bener-bener itu tadi kita nggak nyangka, soalnya tadi di exit itu gapnya 0,3 tapi somehow Ryusei dapat exit speed yang luar biasa lebih cepat dibandingkan Chess, sehingga pada akhirnya ya itu 0,3 detik tidak menjadi masalah yang sangat besar. Terlebih lagi emang finish line di Qatar ini agak jauh ya dari exit turn terakhirnya. Dia emang benar-benar slipstream moment tuh bisa dimanfaatkan oleh rider yang ada di belakang race leader kalau misalkan gapnya ada di jarak yang let's say emang ada di jarak serangan lah. Kayak tadi pun kayaknya di 0,3 kalau misalkan Chess tadi punya exit yang lebih baik kayaknya bakal agak sulit tuh buat Ryusei bisa finish di depan dari Chess ya, karena tadi pun kalau kita lihat close finishnya tuh ya mungkin finishingnya hanya di 0 sekian detik, 0 bahkan 0,0 sekian detik, jadi cuma 2 digit aja tuh terakhir, nggak sampai 0,100 lah. Jadi ya emang itu keren banget sih Ryusei, another masterclass, dan tentunya semakin memperkuat poinnya di klasemen sementara yang tadi pun kita lihat sudah setelah round 11 Ryusei itu berhasil memimpin klasemen sementara di kelas M2PC. Dan tentunya setelah ini kita akan berpindah ke Parc Ferme untuk menanyakan top 3 rider kita mengenai pendapatnya di race hari ini untuk round ke-12 di Qatar Lusail International Circuit. Sudah ada Ryusei, sudah ada 8, tinggal menunggu Om Chess bergabung bersama kami atau bersama kita di Parc Ferme yang saat lagi akan kita saksikan. Tadi udah ada siapa aja nih bergabung? Udah ada Om Padlur, ada Marv juga. Jadi thank you sudah bergabung. Ada apa tuh tadi Padlur? Ya tadi Ryusei Acosta, dan bener aja emang apa ya? Mungkin performanya bener-bener mirip gitu. Nekat-nekatnya tuh berasa di Ryusei tadi, dan benar-benar terbayarkan hari ini finish di posisi pertama. Lagi-lagi gila sih Ryusei. Mungkin julukan Ryusei Acosta dari Fadur nggak salah. Dan mengenai Pedro Acosta juga selaku World Champion di kelas Moto2 ini tentunya memberikan ia mungkin akan ada kesempatan untuk promosi ke MotoGP, tapi mungkin take note juga untuk Pedro Acosta dari rider-rider sebelumnya yang biasanya sih bakal langsung digait sama pabrikan KTM itu sendiri. Jadi ya mungkin untuk Pedro Acosta 2 kali Moto2 World Champion, kalau misalkan masih ragu-ragu ke MotoGP mungkin bisa skip dulu, bisa fokus dulu untuk mengambil lagi titel juara dunia di Moto2. But ya kita lihat aja dari Pedro Acosta yang ya di tahun ini Moto2 sudah berhasil dikunci gelar juara dunianya oleh Yuri. Jadi ya congratulations untuk Pedro Acosta. Tinggal kita menunggu dari MotoGP. Gue lupa di Moto3 udah ada champion atau belum, tapi ya kita lihat aja nanti. Kayaknya belum, soalnya belum ada postingan dari MotoGP mengenai champion di Moto3. Dan juga di MotoGP tentunya yang kita tahu lah, Martin dan juga Banaya sedang bertarung habis-habisan, mungkin akan sampai final race nantinya. Tentunya udah lama kita nggak lihat juga kayaknya di MotoGP Real Life itu rebutan title-nya sampai di Ricardo Tormo Valencia. Karena dari tahun-tahun kemarin mungkin di seri-seri Asia tuh udah mulai kelok kayak kemarin Banaya di bukan deh, setelah Jepang kalau nggak salah Banaya dapat World Championnya. Fabio pun di tahun sebelumnya di 2021 sama sebelum final race. Jadi kita akan lihat aja di 2023 ini apakah akan di final race untuk penentuan title-nya di MotoGP Real Life. Tapi untuk sementara ini Ryusei di kelas M2PC berhasil mengukuhkan angka 1 sebagai angka yang akan ada di pialanya untuk race hari ini di Qatar Lusail International Circuit Qatar. Nah itu dia ya, di round ke-12 Agung Tahta Mandiri Championship 2023.
Oke, saat lagi kita akan bergabung ke Parferme bersama Risai, Ences, dan juga HD8 yang berhasil menempati posisi 1, 2, dan juga posisi ketiga di race hari ini dengan closing yang sangat-sangat luar biasa. Ini dia para podium sitter kita, sekali lagi Ryusei, Ences, dan juga HD8 di posisi 1, 2, 3. Kita akan mulai langsung dengan yang menempati posisi ketiga yaitu HD28. Selamat malam Om HD. Ya, malam Bang. Oke, HD8 hari ini back on podium lagi. Nampaknya benar-benar race hari ini ya, selain adanya masalah server, tapi kita lihat juga tadi ada beberapa clash dengan rider lain dan juga mungkin kesulitan di beberapa sektor, dan nampaknya harus cukup puas finish di posisi ketiga. Gimana race-nya hari ini? Race-nya hari ini yang pertama kayaknya beruntung deh, race direction error ya, karena di balapan pertama itu gue crash cuy. Akhirnya tiba-tiba satu lap kemudian, wih crash ya, alhamdulillah lah crash gitu untuk bisa bersaing di depan kan. Kemudian di pas race kedua juga server error. Yang ketiga kirain ketiga itu akan diupdate starting grid, ternyata yang masih yang lama. Akhirnya gue harus lap pertama harus gerusak-gerusuk dengan pembalap-pembalap yang lain kan, untuk nanti ke lap kedua baru gue bisa tembus dengan yang para master ini. Ya begitu aja lah Bang. Kayaknya gue spesialis podium 3 deh. Macam tiap hari podium 3. Oke Bang, thank you Bang. Oke, itu dia HD8 yang hari ini finish lagi di posisi ketiga. Tapi ya kembali lagi poin yang sangat berarti di klasemen. Selamat untuk posisi ketiganya hari ini HD8. Semoga yang terbaik di race berikutnya. Thank you Om Hade. Dan sekarang kita langsung saja berpindah ke yang kayaknya greget banget tadi di final lap, di final straight harus ditaklukkan dulu oleh Risei. Tapi ini dia Om Ences. Selamat malam Om Ences. Malam Mas Aril, malam semuanya, malam Om Li juga. Ya, Om Ences. Iya, hari ini bisa kita bilang race-nya solid di posisi pertama setelah sebelum restart, terus juga setelah race restart dan juga di final restart barusan. Sebenarnya race pace-nya, race craft-nya luar biasa banget, dan ya bisa kita bilang solid di posisi pertama lah dari awal sampai pertengahan balapan. Tapi entah kenapa di akhir-akhir kayaknya pressure dari Yusai benar-benar ngena banget, dan tadi kayaknya exit turn terakhir, lap terakhirnya agak sedikit wah. Gimana tuh Om? Mungkin bisa langsung ceritain aja lah ke kita. Sedikit miscalculated ya Mas Aril. But everything is happen in race. Semuanya bisa terjadi. Tadi ya intinya yang terakhir tadi, pada lap pertama ya sempat karena sama Mas Mike aku ngikutin iramanya, karena Mas Mike juga kenceng juga ya. Itu naikin power dan power 3, mungkin lebih banyak power 3 juga, ngunti dan sebagainya, ngejar di lurusan, narik jauh. Setelah itu aku berusaha ngejar lagi. Nah itu kan power 3 juga. Halo, power 3 juga kan aku yang kedua ini, cuma nggak suka balapan dia, sukanya Lego. Sini deh. Nah itu ya itu tadi. Terus setelah itu pada lap terakhir mau naikin power, itu sudah di indikator fuelnya itu plus 0, main 1, main 2 gitu. Waduh ini udah. Sama tadi ngeliat Mas Ruise sempat menjadi saya naikin power, setelah itu main tak turunin lagi, Mas Ruise dekat lagi. Akhirnya ya itu pas di tikungan terakhir ya biasalah strategi aku ngambil kanan supaya nggak di slipstream karena dekat 0,3 0,2 detik ya. Tak lihat tadi, nggak taunya waktu noleh belakang loh, nggak ada orangnya, nggak taunya di sampingnya kiri. ya seperti itulah. Oke ya, selamat Mas Ruise, Mas Dayat juga. Beberapa kali fight keren juga kan sudahan Mas Dayat. Ya mungkin sementara itu Mas Aril untuk dari saya. Ences ya, hari ini race yang luar biasa sekali ya. Benar-benar kita lihatlah perjuangannya sampai akhir. Strateginya semua benar-benar luar biasa. Hari ini finish dulu di posisi kedua, dan sekali lagi selamat untuk itunya. Semoga yang terbaik di next round. Thank you Ences, selamat istirahat. Oke.
Oke, itu dia Ancas hari ini finish di posisi kedua setelah perjuangannya yang luar biasa dan sampai akhir balapan pun tetap memberikan yang wah gila banget sih. Udah epic moment banget. Tapi kembali lagi highlights on the winner hari ini. Please welcome Ryusei. Selamat malam Ryusei. Oke, Ryusei gila ya. Udah kita nggak nyangka. Gue sendiri nggak nyangka sebenarnya. Tadi dari awal balapan mungkin ada beberapa kali clash ya kembali lagi ya terlepas dari masalah server, ada clash dengan beberapa rider, ada battle dengan Ari DP, dengan Michaelos, dengan AH28 sampai akhirnya cukup kuat di posisi kedua sampai ke final lap. Dan ya mungkin sama halnya dengan tadi yang gue tanyain juga ke Mencas, ini final lap, final cornernya bagaimanakah akhirnya dengan yang awalnya gapnya 0,3 yang biasanya agak sulit nih meskipun di slipstream dengan jarak seperti itu, tapi gilanya bisa finish di posisi pertama dengan jarak seperti itu. Gimana Mirisnya hari ini balapannya? Sebenarnya dari race pertama sebelum DC tadi udah lihat pace Michael sama Om Encas tuh udah nggak kuat banget lah liatnya, sampai restart kedua sama yang terakhir udah hancur mental, udah fokus podium 3 aja. Tapi mungkin karena apa ya, mereka nge-push di awal atau emang speednya segitu ya, saya head down aja lah, santai di posisi 3. Terus pas start di race terakhir tadi sempat ngedrop ke 5, tapi perlahan-lahan naik lagi. Dan untungnya Om Michaelos juga sempat jatuh tadi. dari situ udah ngekorin Om Encas aja, kayaknya dia juga prediksi saya kayaknya bener, pakai power lebih di awal itu. Terus karena saya selalu pakai power 2, masih sisa 0,4 di 2 tikungan terakhir itu saya aktifin power 3, udah kejarin aja. Terus di final straight-nya agak ke dalam gitu Om Encasnya, jadi saya dapat exit yang bagus ya, segitu, sisanya udah terjadi. Oke, serius saya benar-benar mungkin bisa Ya dibilang kurang lebih gitu sih Om. yes, roller coaster race mungkin ya kalau bisa kita rekap, benar-benar dari naik turun, akhirnya kayaknya di akhir tuh dikasih nanjak terus turunan roller coaster yang benar-benar cepet banget itu. Jadi hari ini luar biasa banget Ryusei, berhasil finish di posisi pertama dan tentunya semakin memperkuat klasemen. Selamat untuk podium pertamanya hari ini, best of luck di next race. Thank you Ryusei. Oke, itu dia top 3 rider kita. Sekali lagi ada Ryusei, Encas dan juga AHD8 dan juga kamera saya yang baru nyala. Yes, sampai itu dia keseruan kita di final race. Di race kelas M2 PC hari ini untuk round ke-12, sekaligus juga menutup round ke-12 untuk kelas M2 baik di Application maupun di M2 PC di Lusail International Circuit Qatar yang ditutup dengan sangat-sangat dramatis sekali, gila keren banget. Ini mungkin salah satu finish yang ketat juga, sama kayak di M1 kemarin ya, antara Dipo sama Tatego. Dan ya terlepas dari itu kita lihat untuk klasemen sementara di mana Ryusei memimpin dengan 203 poin setelah kemenangannya barusan, dan tentunya semakin memperkuat ya dengan sekarang selisih 16 poin ke Michaelos yang ada di posisi kedua dengan 187 poin. Ada AH28 di posisi ketiga dengan 182 poin dan Jazz di posisi keempat dengan 178 poin, serta RDP 49 menutup top 5 di posisi kelima dengan 162 poin. Kita berpindah ke Fitboy di posisi ke-6, ada Hari Farin di posisi ke-7, Bis di posisi ke-8, Septian Blast 69 di posisi ke-9 dan juga Ekosur 13 di posisi ke-10. Untuk posisi 11 sampai dengan posisi ke-13 ada Lindo, Balski dan juga Lara mengisi grid 11, 12, 13 di klasemen sementara kelas M2 PC hingga round ke-12 barusan. Dan itu dia yang sekaligus juga menutup kita di pertemuan hari ini di round ke-12 Agung Tata memberikan 2023. Sekali lagi selamat untuk para pembalap yang sudah berhasil menyelesaikan race buat sekali untuk yang tadi mental beberapa dua kali untuk race ini
ada kelas M1 PS juga M1 PC untuk qualifying dan juga sprint race, serta di hari Minggu akan ada main race ya, untuk kelas M1 juga. Jadi untuk teman-teman semuanya stay tune terus. Untuk esok hari kita akan mulai qualifying jam 9 dan juga sprint race di jam 10 malam untuk kelas M1 baik di PlayStation maupun di kelas PC. Mungkin saja untuk race kita di round ke-12 hari ini di kelas M2 PlayStation dan juga M2 PC di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sekali lagi terima kasih untuk sponsor kita, ada Agung Tahta Mandiri, ada juga MGP dan juga Indomotor Racing selaku media partner di tahun 2023 ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk semua rider yang sudah membalap dengan sangat luar biasa. Ada Om Fernandoli selaku camera director juga race director di race hari ini dan juga ada race sebelumnya sampai race terakhir nanti di tahun ini. Jadi terima kasih juga untuk Om Fernandoli sudah menyelenggarakan acara-acara dan juga event balapan kita. Kita akan ketemu lagi besok di sprint race dan juga qualifying sebelumnya tentunya untuk kelas M1 PlayStation dan juga M1 PC. Sekali lagi kami juga mohon maaf untuk teman-teman semuanya karena adanya hal-hal yang tidak mengenakan di stream hari ini ya. Karena ya tadi ada suara yang breaking, ada internet dan juga server yang ya udah gitu mau gimana lagi. Tapi it is what it is. Semoga saja besok akan lebih lancar lagi. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media. Ada di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Tinggal di like, share, subscribe untuk teman-teman yang bergabung bersama kami juga. Tinggal langsung ke Discord yang linknya ada di deskripsi. Atau mungkin juga bisa langsung ke website kami di motorsportindonesia.com. Itu dia untuk kelas M2 hari ini di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 round ke-12 Lusail International Circuit Qatar. Kita akan ketemu lagi besok di hari Sabtu jam 9 sampai jam selesai aja dari qualifying sampai sprint race. Ini saja untuk hari ini. Sehat-sehat terus untuk semuanya. Selamat istirahat and see you guys in the next race.